Banyak yang bilang Dewa 19 itu sekarang band nostalgia. Band nostalgia itu sebenarnya agak ambigu juga ya. Band disebut band nostalgia apakah karena memang mereka itu sudah tanpa vokalis, mereka itu karena memang menyanyikan lagu-lagu yang dulu, atau memang karena mereka sudah berstatement bubar pada tahun 2011 ketika Once keluar ya. Itu sangat ambigu. Dan lagu-lagu yang baru-barunya itu memang nggak seenak lagu yang dulu, gue pun mengakui meskipun masih bisa dinikmati. Namun yang jelas kan gini, dalam sebuah wawancara, banyak sekali sering Dani mengatakan bahwa ya kita emang nggak berniat lagi untuk membuat lagu baru, gitu kan. Karena trauma dari Bukan Cinta Manusia Biasa yang pernah gue bahas. Trauma dari Bukan Cinta Manusia Biasa di mana waktu itu lagunya. Gue menilai itu sangat lagu yang paling keren ya, itu deh, Bukan Cinta Manusia Biasa. Tapi ternyata bukan cuma gue yang bilang gitu, Dani pun begitu. Kalau itu lagu yang paling keren, aransemennya pun paling luar biasa, interlude-nya juga nggak disangka-sangka, vokalnya Once gak usah ditanya, powerful semua di lagu itu. Tapi ternyata lagu itu lagu yang paling nggak laris ya, ini ironis. Yang paling gak laris sehingga akhirnya agak-agak trauma dalam tanda kutip ya para personil Dewa 19 itu. Oke, semuanya. Jadi udah kita nggak usah bikin lagu baru lagi deh. Toh buat konser juga cukup katanya kan gitu. Itu dalam sebuah wawancara Dani itu ya. Nah, jadi kan sebetulnya kalau lagu-lagu zaman saat ini Dewa 19 nggak seenak yang dulu, apakah faktornya karena memang keinginan Dani yang tidak menciptakan lagu lagi, atau memang katakanlah masa prime-nya dari Dewa 19 itu memang sudah berakhir ya, pahit-pahitnya kayak gitu. Namun kalau untuk asumsi yang terakhir ini sudah berakhir, gue sendiri nggak setuju. Bukan karena gue seorang fans, tetapi karena memang sebenarnya Dewa 19 itu masih punya banyak hal yang bisa ditawarkan ke penikmat musik Indonesia. Masih banyak banget, terutama dengan vokalis mereka yang berbeda-beda itu. Yang 4 itu ya. Ya termasuk juga yang digaung-gaungkan oleh para penggemar itu kan seperti Nirwana yang sampai saat ini belum dirilis. Entah itu karena jadi Firza, jadinya ya menurut yang gue baca juga itu terhalang dari labelnya Firza gitu kan ya. Udah rekaman beberapa lagu tapi ternyata kesulitan dengan label Firza sehingga akhirnya rilisnya tertunda. Jadi kan banyak banget faktor. Ini kenapa Dewa 19 ini memang kita lebih menikmati lagu-lagu yang dulu ya. Dan sebetulnya ini seperti yang Once bilang, jadi band itu hanya tinggal menuai aja dari hasil tanamannya gitu kan. Karena udah lebih dari 30 tahun berkarya. Jadi tinggal sama kayak misalkan dulu band-band legendaris kayak The Lloyd, Funbers ya. Mereka itu gak melakukan lagu baru, tetapi ketika mereka konser itu tetap dinikmati oleh para pecinta zona memori, katakanlah kayak gitu ya. Ya jangan jauh-jauh, Rhoma Irama baru menciptakan lagu nggak belum tentu setahun sekali, tetapi lagu yang dulu ya long listening juga gitu kan ya. Jadi kayak gitu. Nah begitu juga berlaku dengan Dewa 19. Banyak yang bilang juga Laki-Laki Bukan Pengecut itu turun performanya dan pendengarnya pun turun. Buktinya gue harus jujur bahwa video di YouTube ini pertama kali meledak itu ketika membahas tentang lagu Laki Bukan Pengecut itu, gitu kan ya, kayak gitu. Dan gue thanks banget, appreciate-nya untuk lo semua. Semoga lo memang selalu bisa menikmati apa yang gue sajiin di channel YouTube ini, ya, kayak gitu. Untuk dua channel lainnya yang membahas tentang AC Milan dan sepak bola, lalu kemudian yang Timur Tengah, memang belum bisa gue maksimalkan sampai saat ini. Tapi gue pun ingin bisa membagi waktu untuk kedua channel lainnya, yang nggak cuma dari channel ini doang, tetapi mohon banget bantuannya dari kalian semua untuk support gue dari semua channel-channel gue. 3 channel YouTube, ya, 1 channel dari ACTI Plus, 1 channel dari TikTok. Kebayang dong gimana? Bahkan belum lagi dari Noise, ya. Ya itu belum bisa gue atur sedemikian karena gue masih kerja, gue pun masih berintis usaha di Sumedang ini, gitu kan ya. Jadi mohon bantuannya banget, mohon apresiasinya banget. Semoga memang gue bisa mencapai cita-cita gue. Curhat sedikit ya, gak apa-apa dong. Ya. Nah, kembali lagi,
Gue waktu Dewa 19 itu pertama kalinya mengstatementkan bubar, gue masih berprasangka bahwa ini nanti bakal ada suatu hal lagi yang bisa ditawarkan, gitu kan ya. Bahkan muncul lagi berita dalam tanda kutip hutangnya Once dalam album terakhir Dewa 19 itu harus dibayar, dalam artian bakal dirilis, dan ternyata sampai sekarang pun enggak, gitu ya. Pernah tampil juga di X Factor RCTI, tapi itu sekali-kalinya menyanyikan lagu Kirana, dan uh, gue lupa itu siapa yang menyanyikannya itu, ya seperti itulah. Dan itu aransemennya keren banget, nyanyinya pun keren banget ya. Dan kalaupun memang disebutnya Dewa 19 itu hanya pada waktu lagu-lagu dulunya aja, ya kita pun harus bisa menerima karena itu yang terjadi, tetapi tidak sepenuhnya kita pun skeptis terhadap karya-karyanya. Tapi ya, yang jelas pun ini konser Dewa 19 tetap dinanti, yang jelas semahal-mahalnya konsernya tetap bakal penuh, tetap bakal sold out. Bahkan ini di salah satu malapetakanya ya, dari JIS gitu ya, sekali lagi dari JIS. 10 menit tiket 10 menit tiket sold out. Ya katakanlah ada personil yang minta honor gila-gilaan kata Dani ya. Ya akhirnya sudah deh. Itu persahabatan sampai sekarang belum ada titik temunya. Ini juga yang bisa menjadi salah satu faktor untuk Dewa 19 tentang kelangsungan karir mereka. Dan seperti janji Dani yang mungkin akan ngeband sampai usia 70 tahun ya. Ya, sampai usia segituan berapa karya yang bakal dikeluarin kita pun nggak akan tahu. Yang jelas selalu dinanti bagaimana band ini terus mengeluarkan lagu-lagu barunya. Sebenarnya hal ini bukan isu yang baru. Ketika gue SMA pun teman-teman gue selalu bilang, ya lo ngedengerin lagu Dewa itu cuma lagu-lagu lamanya doang, karena mereka nggak berkarya lagi, mau ngapain. Gue bilang ada benernya juga, pasti setiap penggemar, setiap pengagum pasti selalu mengharapkan hal baru dari idolanya. Begitu pula gue kan. Namun apapun keputusannya, pasti sebagai fans juga dukung. Namun ya kita layaknya manusia timbal balik ya. Oke, kita dukung, tapi tolong dong buat kita juga kalau carikan solusi kalau memang Once eh, sampai sekarang belum lagi bergabung, di mana solusinya selain dari ketiga vokalis itu, gitu kan ya. Seperti itu sih. Dan bagaimana caranya? Ini ego diturunkan demi penggemar, gitu kan ya. Dari Dewa 19 itu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.